Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membacakan surat pendek pilihan. Kita akan membaca surat Al-Fil. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan selanjutnya, untuk mengenang jasa para pahlawan kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu 17 Agustus. Ayo! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Gimana kehadirannya? Hadir semua? Yang Tidak hadir? ada Siapa yang tidak hadir? putra dan Adrian. Ada 2 orang yang tidak hadir. Ada kabarnya? Farel Amam. Si Fadel? Mamam. Si Sarah? Pulang kampung. Adapun tujuan pembelajaran akidah kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian salat. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dalil tentang salat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan adab-adab salat. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan hikmah salat. Jadi, pada minggu-minggu kemarin kita telah membahas tentang materi, yaitu tentang akidah Islam. Jadi, akidah Islam itu apa yang dikatakan dengan akidah? Masih ingat pembelajarannya pada minggu lalu? Apa itu akidah? Akidah? Ya, bagus. Akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu akidah. Jadi sekarang kita masuk materi baru, yaitu tentang adab-adab salat. Nah, jadi salat ini merupakan rukun iman atau rukun Islam? Salat termasuk ke dalam rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa ibadah salat ini? Salat adalah rukun Islam yang kedua. Jadi salat itu merupakan
amal yang paling utama dihisab nanti setelah hari kiamat. Pengertian sholat. Apa itu yang dikatakan dengan sholat itu sendiri? Ya, sholat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sholata, yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan hukum tertentu. Kemudian yang kedua yaitu dalil tentang sholat. Jadi dalil tentang sholat ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat berapa? 5. Ayat 45. Siapa yang bisa membacakan ayatnya beserta artinya? Nadira, coba bacakan Nadira. Dalil tentang sholat. Baca surat beserta artinya. Anda yang lain coba menyimak bacaan dari teman. Tidak ada yang berbicara, semuanya memperhatikan Al-Qur'annya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan lupa. Dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu arti dari surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, adab-adab sholat. Yang pertama adab salat itu adalah khusyuk. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Apa itu khusyuk? Khusyuk itu artinya adalah menghadirkan hati di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat itu kita tidak boleh ingatan kita itu kepada yang lain. Tak boleh pangana waktu mangana rawang. Itu yang dikatakan dengan khusyuk. Kemudian yang kedua adabnya adalah hati yang ikhlas. Jadi kita melaksanakan ibadah sholat itu harus ikhlas. Jangan ada sifat riya atau sum'ah di dalam hati kita. Apa itu riya? Riya itu apa artinya? Riya bagus. Riya itu artinya apa? Pamer. Atau kita itu melaksanakan suatu
suatu ibadah karena ingin dipuji. Jadi itu tidak boleh. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus dengan hati yang ikhlas. Boleh dengan hati yang terpaksa? Tidak. Kemudian yang ketiga, adabnya yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Apa maksudnya itu? Menjaga waktu dan batas-batasnya. Apa maksudnya? Iya, bagus. Salatlah dengan tepat waktu. Tidak boleh menunda-nunda waktu salat. Jadi itu adab-adab sholat. Selanjutnya, yang terakhir materi kita yaitu hikmah dari sholat. Hikmah sholat itu yang pertama adalah apa hikmahnya? Mendidik, disiplin, dan menghargai waktu. Jadi apa? Kalau kita melaksanakan sholat itu, maka kita akan selalu disiplin. Apabila waktu subuh, maka ketika azan telah berkumandang, kita bangun, kita laksanakan sholat. Kemudian kedua, apa hikmahnya? Iya, dengan kita melaksanakan sholat, maka hati kita akan menjadi tenang. Karena sholat merupakan hubungan antara hambanya dengan pencipta. Itulah materi kita pada hari ini. Kita akan berdiskusi. Ananda akan mengerjakan lembar kerja peserta didik langsung di sini. Waktunya 10 menit. Buat nama anggota kelompoknya. Nah, sekarang coba presentasikan hasil diskusinya kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kelompok 1 belum siap. Kelompok 2 tidak ada yang berbicara. Yang menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Agar sholat dapat berdampak positif dalam kehidupan, maka menjaga adat sholat sangatlah penting. Di bawah ini yang bukan merupakan adat sholat adalah menggunakan pakaian baru. Yang bukan ada salat adalah memakai pakaian yang baru. Kemudian lanjut. Yang kedua, siap. Suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu dinamakan adab salat. Apa jawabannya? Pengertian coba perhatikan video berikut ini. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita? Yang pertama yaitu pengertian sholat. Apa itu sholat? Sholat itu berasal dari bahasa Arab, artinya
Menurut istilah ibadah atau perkataan seorang hamba dari awali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang sholat. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat berapa? Itu hikmah sholat. Apa itu hikmah sholat? Yang pertama hikmahnya adalah ya bagus, menjauhi dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian hikmahnya bisa disiplin dan menghargai waktu. Kemudian ibu akan bertanya, apa itu? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Yang pertama pertanyaannya berasal dari bahasa apakah kata sholat? Berasal dari bahasa Arab. Bagus. Kemudian apakah pengertian salat menurut istilah? Ayo anak-anak ibu jelaskan. Tunjuk tangan siapa yang bisa pengertian salat menurut istilah. Ayo tunjuk tangan. Ya. Coba bacakan. Ya, benar? Benar. Kemudian dari sejauh ini materi kita ada yang tidak dipahami, ada yang tidak mengerti. Silakan Ananda tanya. Ada yang tidak mengerti? Paham tuh? Paham. Nah, jadi tidak ada yang berarti paham semuanya materi kita pada pagi hari ini. Apakah pembelajarannya menyenangkan pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.